Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, shalom, shalom warga kerajaan Allah, kita berjumpa lagi. Dan sebelum saya menyampaikan berita firman Tuhan tentang The Chosen Generation, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami butuh firman-Mu, firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Dan biarlah firman-Mu menuntun kami untuk semakin mengenal Tuhan dengan benar dan memampukan kami berjalan menghadapi segala tantangan kehidupan. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara, The Chosen Generation, generasi pilihan. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dalam NKJV dikatakan, "But you are a chosen generation." Tetapi kamu adalah generasi pilihan, a royal priesthood, imamat yang rajani, a holy nation, bangsa yang kudus, His own special people, orang yang spesial, orang pilihannya yang spesial. Saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ini, kalau kita pelajari, ternyata bisa diuraikan dengan berbagai macam cara dan sangat dalam. Dan kali ini, ketika saya berbicara mengenai The Chosen Generation, itu berbicara mengenai saudara dan saya. Yang pertama, kita adalah umat pilihan. Dikatakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Dan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan His own special people. Tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Semua dari kita bukan orang benar. Kita hari ini berposisi sebagai orang benar karena dibenarkan. Dulu kita orang berdosa dan dulu kita tinggal di dalam kerajaan kegelapan. Tetapi kita diambil, dipungut, diadopsi. Karena kita dipilih oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan yang terang. Supaya lewat kehidupan kita, terangnya yang ajaib itu diberitakan. Saudara, kita adalah umat pilihan. Artinya kita dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan. Berbicara mengenai dikhususkan, berarti kita dikuduskan. Kita dipisahkan dari komunitas lama kita. Dan kita punya komunitas yang baru, komunitas kerajaan Allah. Sebagai seorang ambasador, kita memberitakan kabar kerajaan Allah kepada semua orang yang kita jumpai. Lewat perjumpaan di mana kita sebagai putra-putri kerajaan Allah mewakili Kristus untuk menyampaikan pesan-pesan baik di pasar, di toko-toko, di tempat sekolah, di tempat-tempat pemerintahan dan lain sebagainya. Lewat pekerjaan, pelayanan, kehidupan kita masing-masing. Bahkan sebagai seorang olahragawan sekalipun kita bisa memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Saudara, dikuduskan artinya dipisahkan untuk tujuan khususnya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengenali panggilan hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus belajar untuk mengenali panggilan hidup dan rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa buat kita. Sebab setiap orang punya panggilan hidup yang berbeda. Setiap orang punya tujuan hidup yang berbeda. Setiap orang punya rencana Tuhan yang berbeda-beda. Itu sebabnya jangan kita berpaling kepada orang lain, tetapi kita fokus dengan panggilan hidup kita. Itu sebabnya yang kedua, berbicara mengenai kita adalah biji mata Tuhan. Mazmur 17 ayat yang ke-8 dalam terjemahan baru edisi yang kedua dikatakan begini, peliharalah aku seperti biji mata
sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Saudara, setelah kita dipilih, dikhususkan, dikuduskan dengan tujuan khusus Tuhan, supaya lewat kehidupan kita, lewat gaya hidup kita, lewat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, orang yang berjumpa dengan kita berjumpa dengan Kristus. Namun, hal yang kedua ini sangat penting. Kita perlu minta perlindungan khusus dari Tuhan, sebab kita adalah biji matanya Tuhan. Kita sudah dipilih, dikhususkan, dikuduskan untuk mengikuti rencana Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, tetapi jangan sampai kita keluar dari rencana Tuhan. Sebab kalau berbicara mengenai biji mata, berarti kita adalah biji matanya Tuhan. Berarti kita dilindungi oleh Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Selalu mendekat dengan Tuhan, selalu melekat erat dengan Tuhan, punya waktu doa. Dan saya rindu saudara, di tahun 2024 ini, kita punya waktu-waktu doa pribadi dengan Tuhan yang khusus, yang intim, yang karib. Saya percaya kalau kita mengawali hidup kita dengan doa, maka hari-hari yang kita jalani tidak akan ada penyesalan. Bahkan ketika kita mengakhiri hari kita tutup dengan doa, maka kita bisa melihat bahwa segala yang terbaik sudah Tuhan sediakan sepanjang hari. Dan kita mempersiapkan diri di hari esok untuk menyambut berkat Tuhan yang baru, menyambut pelayanan dan pekerjaan yang baru. Itu sebabnya jangan keluar dari rencana Tuhan. Jangan keluar dari kehendak Tuhan. Tetap berlindung di tangan Tuhan yang penuh kuasa. Yang ketiga, kita adalah umat kesayangan Tuhan. Ulangan 7 ayat yang ke-6. Terjemahan baru, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, untuk berjalan dalam rencananya, berjalan dalam kehendaknya, kita menjadi biji matanya. Mari kita belajar untuk bersyukur, tidak sombong, tidak memegahkan diri. Semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya, semua karena rencananya, semua karena Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Bahkan ketika kita menjadi umat kesayangannya, tetap rendah hati. Saudara, orang yang rendah hati membuka pintu-pintu kesempatan. Orang yang rendah hati membuka pintu-pintu pertolongan. Orang yang rendah hati, dia akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami mau dipakai oleh Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Jadi bejana-Mu, jadi alat-Mu, Kau pakai seturut rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.